Resmi, akun prakerja kalian tuh tidak akan bisa lolos di gelombang ke-18 nih jika akun prakerja kalian tuh mendapatkan ciri-ciri seperti ini. Nah, seperti apa? Kita akan bahas setelah ini. Jadi buat teman-teman semua silahkan ikuti dan simak terus video sampai habis ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut dan masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk teman-teman gak usah segan luangkan waktu kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, karena kita akan terus bahas informasi seputar program kartu prakerja. Jadi buat kalian semua nggak akan rugi sama sekali ya. Langsung aja subscribe bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan nantinya jika ada informasi atau upload terbaru dari channel ini ya. Oke baik teman-teman semua, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sejak kartu prakerja resmi melakukan penutupan gelombang ke-18, yaitu sudah dilakukan penutupan di hari ini, yaitu tepatnya di hari Kamis di tanggal 19 Agustus tahun 2021, tepatnya di jam 12 yang tadi. Maka dengan itu kita sudah bisa melihat dan mengetahui bagaimana ciri-ciri akun prakerja yang bisa dipastikan lolos dan juga yang tidak lolos. Dan khusus di video ini aku mau kasih tahu ciri-ciri akun prakerja yang bisa dipastikan tidak akan lolos di gelombang ke-18 ini. Nah, bagaimana cara melihat dan cara mengetahuinya? Oke, langsung aja kita kasih tahu. Nah, biar lebih jelas informasi ini, kita langsung aja menuju ke website resmi kartu prakerja. Nah, kita sudah menuju ke websitenya. Nah, maka tampilan itu seperti ini. Kita langsung aja login atau masuk ke akun prakerja kita masing-masing. Oke, udah kita klik masuk, dan di sini adalah ada akun prakerja yang dimana akun prakerja ini sudah bergabung juga di gelombang ke-18, dan bisa aku pastikan kalau akun prakerja yang ini itu gagal lolos lagi juga di gelombang ke-18. Nah, kenapa aku katakan seperti itu? Oke, langsung kita bahas. Dan mungkin buat teman-teman juga nih yang sudah ikut gabung gelombang dari gelombang sebelumnya ya, mungkin kalian bisa melihat dan bisa mengetahui apakah di gelombang ke-18 ini kalian tidak akan lolos lagi. Nah, cara melihat, cara mengetahui itu sangat mudah, kalian klik di bagian menu riwayat gelombang. Nah, jadi di akun prakerja ini di bagian riwayat gelombang itu gagal lolos terus teman-teman, dari gelombang keempat, gelombang kelima, keenam, ketujuh sampai dengan gelombang ke-17, dan malah di gelombang ke-18 ikut gabung lagi teman-teman, dan kemungkinan juga di gelombang ke-18 ini bisa dipastikan gagal lolos teman-teman, karena kecil kemungkinan untuk lolos kalau akun prakerja ini. Nah, ternyata penyebabnya itu, dan kita bisa mengetahui kenapa kita tidak lolos itu di bagian riwayat gelombang, itu di bagian alasan kita tidak lolos di gelombang sebelumnya. Nah, di akun prakerja ini alasan gagal lolos itu karena di sini katakan jelas, yaitu nik kamu telah terdaftar di Kementerian Sosial atau sudah dianggap telah menerima bantuan lain. Dan alasan ini sama juga di gelombang sebelumnya, yaitu gelombang 16, yaitu dengan alasan sama. 15 juga alasan dengan sama, 14, 13, dan 12 juga dengan alasan sama, yaitu telah dianggap menerima bantuan lain atau sudah tercatat nik telah terdaftar di bantuan Kementerian Sosial. Nah, untuk teman-teman ketahui, jika alasan seperti ini maka dipastikan kecil kemungkinan teman-teman ya, kecil kemungkinan untuk lolos, maka bisa dipastikan juga tidak akan lolos di gelombang ke-18. Karena di prakerja ini jika kita sudah dianggap menerima bantuan maka kecil kemungkinan lolos, dan bisa juga dipastikan tidak lolos di gelombang ke-18 ini. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa cek nih di bagian riwayat gelombang nih, buat teman-teman yang sudah ikut di gelombang sebelumnya, kalian cek di alasan lolos apakah sama seperti ini. Dan buat teman-teman juga aku kasih tahu bahwasanya akun prakerja yang bisa dipastikan kecil kemungkinan untuk lolos atau bisa dipastikan tidak lolos lagi di gelombang ke-18 itu dengan alasan yang pertama itu adalah nik telah terdaftar di Kementerian Sosial, atau yang seperti ini teman-teman ya, di sini kita sudah terbungkus media di mana ada alasan di prakerja ini yang dipastikan kecil kemungkinan lolos atau gagal lolos lagi di gelombang ke-18. Yang pertama ini adalah yang aku alami, yaitu nik telah terdaftar di Kementerian Sosial. Terus yang kedua dengan alasan nik telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jika kalian mendapatkan alasan seperti maka itu kecil kemungkinan juga untuk lolos. Terus yang ketiga di mana dengan alasan jika nik telah terdaftar sebagai PNS, nah maka kemungkinan tidak akan lolos juga di gelombang ke-18. Dan yang keempat, jika alasan kalian gagal lolos di gelombang sebelumnya itu karena nik telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa dipastikan kecil kemungkinan untuk lolos. Dan di sini juga ada yang keenam, jika nik telah terdaftar di bantuan UMKM, ini sama juga, yaitu kecil sekali kemungkinan untuk lolos. Dan yang ketujuh, jika nik kalian terdaftar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik atau sebagai Polri atau TNI, nah ini sama juga, yaitu sangat-sangat kecil kemungkinan untuk lolos. Jadi nik yang telah terdaftar
terdaftar sebagai penerima bantuan baik itu Kementerian Sosial, UMKM ataupun BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa dipastikan kecil sekali untuk kemungkinan untuk lolos teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bisa dipastikan gagal lolos lagi nantinya di gelombang ke-18 karena itu sudah menjadi peraturan terbaru karena di prakerja ini jika dengan alasan seperti itu atau sudah dianggap telah menerima bantuan, maka sangat sulit untuk bisa lolos di kartu prakerja ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Namun buat teman-teman semua nggak perlu khawatir. Teman-teman doakan aja semoga kalian mendapatkan alasan gagal lolos seperti ini bisa lolos nantinya, teman-teman. Karena kita nggak tahu rezeki kan, nggak tahu kita bisa lolos. Namun bisa dipastikan yang mendapatkan alasan seperti ini telah terdaftar itu sangat kecil kemungkinan untuk lolos. Namun harapan untuk lolos itu masih ada, teman-teman. Karena semua orang dan semua peserta yang sudah bergabung di gelombang ke-18 ini masih ada kesempatan sama untuk kita bisa lolos di kartu prakerja di gelombang ke-18 ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di next video aku akan bahas juga untuk ciri-ciri akun prakerja yang bisa dipastikan lolos di gelombang ke-18 ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan segan-segan dan jangan ragu, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bawah karena kalian gak akan rugi sama sekali. Channel akan terus bahas informasi seputar program kartu prakerja ya. Oke, baik teman-teman semua, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua juga. Dan buat kalian yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, baiklah teman-teman semua, aku tutup dengan sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.